Nah itu kayak begitu. Begitu udah berbuah diapain tadi? Dibungkus. Yang punya perempuan dikasih jilbab supaya nggak ada sembarangan yang nyolek. Kalau orang pakai pakaian seksi, maksudnya begitu berani orang. Ada nggak pakai jilbab? Sweet ada? Nggak ada. Nah jatuhnya mahal harganya. Anak kiai yang ngincar ada. Lah kalau yang ngincar tukang beca ya wajar aja. Sesuai lah. Nah, gitu. Saya bilang begini, tanya nih santri saya, berapa tahun ikut saya? Udah lama banget ini, santri tua nih. Saya bilang, di sana rata-rata petani ya. Saya bilang, untuk membangkitkan semangat mereka, bapak kalian boleh petani, bapak kalian boleh kuli, putuskan mata rantainya, harus ada yang jadi kiai di antara kalian. Karena ini kayaknya kiai, jadi kiai itu cuman anak kiai gitu, kudu begitu gitu. Jadi ustadz itu anaknya kudu Ustadz. Nah kalau Habib pasti Habib emang itu menasab. Wah nggak bisa, anak pengen jadi Habib ya nggak bisa. Itu menasab. Kalau ini mah kan Ustadz gelar ya, gelar dari masyarakat. Saya pengen jadi Ustadz bisa, tapi bapak saya kuli bisa. Bapak saya cuman petani bisa, asal kamu mau memutus mata rantai. Kan di kita mah enggak. Lu kenapa nggak belajar? Ya bapak saya kuli, nggak jauh-jauh saya juga. Gitu kan? Emang begitu di lapangan. Makanya ini saya bongkar. Ini insya Allah doain santri saya jadi kiai ini. Tuh diamin loh. Tong kedul ngerakan aing sih. Itu ya. Itu tipe-tipe orang tua. Lanjut. Wa min safinatis. Nah, kita yang mana kira-kira tadi posisinya dari 3 itu? Ya, kita minta mudah-mudahan kita menjadi tipe apa tadi? Banyak kalau saya mau bahas masalah ini, kesalahan-kesalahan kita itu banyak banget dalam didikan. Banyak. Cuman bukan waktunya, nantilah kita cari waktunya. Paling oh iya, paling begitu. Karena saya survei sama Cak Lontong. Saya ada yang survei ini orang tua begini. Salah satunya contohnya. Kita itu kan suka nakut-nakutin anak nggak jelas. Kalau anak nih masih kecil, malam nggak bisa tidur, ranjang diapain? Tuh, suara apa tuh? Suara apa? Setan gitu kan? Anak ditakut-takutin gitu. Padahal katanya setan. Padahal di kamar nggak ada siapa-siapa, cuma bapak mamanya. Berarti yang setan siapa? Ya iyalah. Efeknya, lihat efeknya. Efeknya walhasil anak lebih takut kepada setan dibandingkan takut kepada Allah. Sembayang lu, enggak Kenapa lu gak sembayang? Gue takut sama setan. Wah, dia takutnya sama setan bukan sama Allah. Banyak. Lanjut, nanti waktunya habis. Wa min safinati Sayyidina al-Imami Ahmad bin Zaini al-Habsyi. Dalam kitab Safinah yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Zaini al-Habsyi, nafa'allahu bihi, semoga Allah memberi manfaat kepada kita dengan perantara beliau. Arba'un, ada 4 kalimat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat ini la yadurru bi ayyihinna bada'ta, tidak bebas kamu membacanya, enggak harus mana yang lebih dulu urutannya. Jadi cara membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu bacanya bebas. Saya membaca dari Allahu akbar baru subhanallah, apalagi la ilaha illallah baru gimana tadi? Walhamdulillah gitu. Bebas. Jadi nggak mesti subhanallah urutannya nih. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, nggak mesti begitu urutannya. Nggak mesti. Min ayyi la yadurru, tidak masalah. Bi ayyihinna bada'ta, kamu mulai dari kalimat yang mana? Nggak masalah, bebas. Nggak masalah, yang masalah itu yang kagak baca. Ya, yang masalah itu yang nggak baca. Masalah? Iyalah, masalah. Kan bacaan subhanallah walhamdulillah itu adalah menjadi benteng dari api neraka. Berarti kalau nggak mau baca ini berarti dia dirinya sudah siap dijilat sama api. Masalah. Itu yang menjadi masalah. Kemudian wahia afdalul kalami ba'dal Qur'an. Keempat kalimat tersebut adalah sebaik-baiknya ucapan tentunya setelah Al-Qur'an. Wahunna minal Qur'an, wong dia juga bagian dari Al-Qur'an. Wahia tujzi 'anil Qur'an ma la yastati'u,
Dan bagi orang yang tidak bisa membaca Al-Quran kemudian dia membaca kalimat ini, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, maka sudah dianggap cukup. Dan ini sudah kita bahas kemarin ya di bulan sebelumnya. Man qalaha, barang siapa yang membaca keempat kalimat tersebut, kutiba lahu, ditulis baginya, bikulli harfin, setiap satu huruf, asyru hasanat, 10 kebaikan. Allah, satu huruf 10 kebaikan. Li'an aqulaha, kata Rasulullah, aku mengucapkan empat kalimat tersebut, hiya ahabbu ilayya, lebih aku cintai, mimma tala'at alaihi syamsu, dibandingkan dengan dunia. Membaca ini Rasulullah lebih cinta dibandingkan dengan dunia. Al-Hadis, gitu ya kitabnya, Al-Hadis, riwayat siapa? Teuing. Nah, tugas saya memang bukan tugas ana lah, pokoknya yang rada-rada begini utus ana yang capek-capek beginilah. Jadi yang pertama, arbaun, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la yadurru bi ayyihina bada'ta. Itu ya. Itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau ada kalian menemukan, antum menemukan di kitab Al-Hadis, itu biasanya kumpulan hadis, atau hadisnya sudah masyhur, jadi cukup Al-Hadis gitu. Nah masalahnya kan kita mah memasyhur ke mau enggak ke gelap semua. Kita mah gitu, wah ini masyhur yang mana? Jadi gelap semua gitu. Makanya ini mereka kalangan ulama. Jadi yang pertama itu riwayat siapa? Imam Muslim. Yang kedua itu riwayatnya Imam Ahmad. Itu kan tadi kan wahya afdalul kalami ba'dal Quran, lebih afdal dari Al-Quran. Itu riwayat siapa? Imam Ahmad. Lalu yang ketiga, man qalaha kutiba lahu bikulli asyru hasanat, satu huruf ditulis baginya 10 kebaikan. Itu riwayat Ibnu Abid Dunya. Kemudian Rasulullah membaca ini lebih beliau senangi dibandingkan dunia dan seisinya. Ini riwayat Muslim. Udah ya? Idza fahimta dzalik. Aku udah bahas nih keutamaannya nih dari awal kita ngaji sampai sekarang nih. Idza fahimta dzalik. Pasti kamu sudah paham ini. Kecil atau besar ini keutamaannya? Besar. Fa inna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar arba'una harfan. Perhatikan baik-baik. Kalimat subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, arba'una harfan, jumlahnya 40 huruf. Ulama sampai ngitung tuh. Berapa jumlahnya? Ada yang pernah ngitung tuh? Ngitung utang di warung sering ya? Ya wajar, utang. Ini ulama ngitung nih. Kenapa beliau berani kok menghitung? Karena kan tadi ada hadis, Allah tulis bagi orang yang membacanya satu huruf 10 kebaikan. Ini gitu. Dihitung sama ulama, ternyata jumlahnya itu adalah 40. Subhanallah itu 9 huruf. Subhanallah 9 huruf. Walhamdulillah, wawunya ikut ya, bawa. Walhamdulillah 9 huruf. Wala ilaha illallah 13 huruf. Wallahu akbar 9 huruf. 9 berapa? 18 tambah 13 31 tambah 9 40. Fa innaka idza qultaha thalathan, dan apabila kamu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ini sebanyak 3 kali, sesuai yang ada di mana? Diratib berapa kali? 3 kali. Falaka alfu hasanatin wa mi'ata hasanatin, maka saat itu kamu memperoleh 1200 kebaikan. Subhanallah. Ya kita baca. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kita punya barusan? Insyaallah punya tabungan kita 1200. 300 lagi jadi cenggo. Masya Allah ya. Enak jadi orang Islam tuh enak. Bau pahala semua. Masya Allah.
Itu sebanding dengan sama baca Quran juga sama. Baca Quran sama. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun wal mimu harfun. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, setiap satu hurufnya 10 kebaikan. Dan Rasulullah mengatakan wala aqulu alif lam mim harfun. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu, enggak. Alif 1, mim 2, lam 2, mim 3. Berarti berapa? 30 berarti. Tapi jangan malas. Alif lam mim wadduha yasin. Ente ngapain sih, wirid apa sih? Ente enggak ngaji sih. Bukan masalah ente enggak ngaji. Entenya malas. Jangan itu doang. Ya walaupun sah aja kan. Siapa yang bisa di antara kalian menghatamkan Quran? Sayyidina Ali. Dalam cepat Sayyidina Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad lam yalid walam. Kan pintar namanya. Ya kalau umat Rasulullah yang pintar-pintar mah banyak banget nih. Kamu ngapain baca Quran? Wah, baca ya Allah. Coba itu Yasin. Insyaallah. Sama Qurannya. Lanjut, waqala al-Imam As-Suyuti. Al-Imam As-Suyuti beliau mengatakan, Imam Suyuti adalah salah satu dari dua imam yang mengarang kitab tafsir Jalalain. Yang pertama Imam Jalaluddin Al-Mahalli, itu gurunya, Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Yang ini Imam Jalaluddin As-Suyuti. Yang satu Jalaluddin Al-Mahalli, yang satu Jalaluddin As-Suyuti. Dua-duanya Jalal. Dalam bahasa Arab, dua Jalal, Jalalain. Sama teman saya, sama orang Wahabi dibilang itu tafsir jalan lain gitu. Ya Allah. Memang luar biasa lah yang bukan ini tafsir jalan, bukan tafsir Jalalain gitu. Terus tafsir apa? Jalan lain gitu. Ya Allah. Suruh bikin mah nggak bisa. Emang di mana-mana komentator yang paling jago. Naudzubillah. Hormati ulama. Imam Suyuti mengatakan fil fikru fi a'mali dzikri, dalam kitabnya yang bernama Al Fikru fi a'mali dzikr. An Ibnu Mas'udin, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu marfu'an, hadisnya secara marfu langsung ke Rasulullah. Qala, beliau mengatakan li an usabbiha tasbihatin ahabbu ilayya min unfiqa bi adadihinna danani rafi sabilillah. Berulang kali mulutku mengucapkan kalimat tasbih, subhanallah, itu kata Rasulullah, ahabbu ilayya min unfiqa bi adadihinna danani rafi sabilillah. Itu lebih aku cintai daripada bersedekah dengan sejumlah dinar di jalan Allah. Jadi membaca tasbih subhanallah itu Rasulullah cintai dibandingkan dengan bersedekah. Gitu. Wah, berarti yang rada-rada pelit rada kebantu nih. Tuh kan, ente ngaji makanya Rasulullah aja. Ntar tunggu pembalasannya di jangan senang dulu, makanya saya bahas di belakang. Wa akhraja an Abdullah bin Amr, juga dikeluarkan dari Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu taala anhuma li an aqula, aku membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ahabbu ilayya, lebih aku cintai min an ahmila ala iddatiha min khailin bi arsaniha. Membaca kalimat yang tadi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih aku cintai dibandingkan dengan membawa sejumlah perlengkapan kuda berikut tali kekangnya untuk persiapan perang di jalan Allah. Ini kalau kita ada jihad nih, kita siapin kuda dengan peralatan perangnya, kuda dengan pelanaknya, dengan apa, kuda kan dikasih apa tuh namanya, besi-besi gitu ya. Itu gede banget pahalanya itu. Masya Allah, udah surga itu jaminannya. Tapi itu masih kalah dengan subhanallah walhamdulillah wala, tuh kan yang pelit makin, bukan hadis kedua yang menguatkan. Ya, tuh. Ini hadis riwayat siapa? Ada nggak situ? Intaha, selesai. Ada hadisnya? Ya ada ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Hadis tersebut tadi, wa akhraja an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma li an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ahabbu ilayya min an ahmila ala iddatiha min khailin bi arsaniha. Intaha, gitu ya.
Intaha. Ada riwayat siapanya? Nggak ada. Ada? Nggak ada kan? Ini riwayat Ibnu Abi Syaibah, tulis di situ. Ibnu Abi Syaibah. Ini ulama besar. Ini tahunnya beliau lahir tahun 159 Hijriah. Jadi ulama salaf nih tahun 159 Hijriah. Imam Al-Jurjani pernah bertanya, "Ya Syekh, kamu belajar hadis, ini ahli hadis. Kamu belajar hadis umur berapa?" Beliau menjawab, "Saya belajar hadis dan sudah hafal hadis." Beliau sanggup waktu itu membaca 400 hadis dengan waktunya sangat singkat. Wah, umur berapa waktu itu kamu? Umur 14 tahun. Umur berapa tahun? Anak kita umur 14 tahun belajar TikTok. Ini 14 tahun belajar hadis. Udah jadi pakar. Sangat kuat hafalannya. Itu Imam Ibnu Abi Syaibah. Lahirnya tahun 159 Hijriah. Lanjut, warawa al-imamu Abu Ishaq al-Tha'labi radhiyallahu anhu fi tafsirihi bisanadihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Abu Ishaq al-Tha'labi, semoga Allah meridhai beliau, dalam kitab tafsirnya dengan sanadnya dari jalur Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi qaulillahi ta'ala, yang berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, ilaihi yas'adu al-kalimut thayyibu wal 'amalus salihu yarfa'uhu. Ada suratnya situ? Ada. Fatir ayat 10. Enggak ada. Itu jadi Rasulullah menjelaskan tentang ilaihi yas'adu al-kalimut thayyibu wal 'amalus salihu yarfa'uhu. Itu ayat surah Al-Fatir ayat berapa? Ayat 10. Qala huwa qaulur rajuli subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itulah ucapan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi hadis ini menerangkan ada di dalam Al-Quran kalimat ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib. Kepada Allah lah naik ucapan yang baik. Kepada Allah akan naik ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu apa? Ditafsirkan oleh para ulama, ucapan yang naik kepada Allah adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mana? Idza qalahal abdu, apabila kita nih membaca nih, kita baca sekali lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kita baca ini, idza qalahal abdu, apabila seseorang membaca ini, araja biha malakun ila sama, maka bacaan kita dibawa oleh malaikat naik ke atas langit. Masya Allah. Ini saat ini nih, cuma nggak ngeliat doang nih. Ya, saat ini apa yang kita baca tadi langsung diangkat ke langit oleh para malaikat. Fahayya biha wajhar rahmani azza wa jalla, sehingga ketika kalimat ini berjumpa dengan Allah, Allah pun ridho kepada orang yang membacanya. Masya Allah. Ini saat ini nih kita nih. Gitu. Fa idza lam yakun amalun salihun lam yuqbal minhu. Tapi apabila tidak diiringi dengan amal soleh, bacaan yang kita baca tadi lam yuqbal minhu, bacaan kita tidak diterima oleh Allah. Ya. Tapi ini kita lagi ngapain ini? Kurang kencang, kita lagi ngapain? Soleh enggak? Ayo terima banget udah sama Allah. Jadi maksudnya gini. Ini ayat ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'uhu, surat Fatir ayat 10. Kepada Allah lah naik ucapan-ucapan yang baik. Ucapan yang baik apa? Tadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Ayat selanjutnya wal 'amalus shalihu yarfa'uhu, dan amal-amal soleh yang mengangkatnya. Di sini terjadi dua penafsiran. Yang pertama mengatakan seperti hadis tadi, fa idza lam yakun amalun solihun lam yuqbal minhu. Kalau yang baca tadi zikir tadi tanpa diiringi dengan amal soleh, lam yuqbal minhu, nggak diterima oleh Allah. Tapi pendapat sebagian ulama tafsir ini ditentang. Ini bisa dicek di dalam kitab Tafsir Munir yang dikarang oleh Syekh Wahba Az-Zuhaili tentang tafsir surah Fatir ayat 10 ini. Jadi saya ulangi lagi, ada ulama yang berpendapat sesuai dengan hadis ini.
Ini kalimat naik memang kepada Allah, tapi dengan catatan apa? Diiringi dengan amal soleh. Nah, tapi ditentang oleh sebagian mufassirin yang lain. Mufassirin yang lain belum mengatakan, dalam tafsir Munir beliau menukil perkataan Al-Imam Al-Qurtubi. Oh, enggak gitu maksudnya. Ucapan yang baik itu dihitung, amal yang soleh juga dihitung. Yang ini punya hitungan sendiri, yang ini punya hitungan sendiri. Beda-beda hitungannya. Lah terus bagaimana dengan dalil ini? Kalau misalkan nggak diiringi dengan amal soleh, lam yuqbal minhu, nggak diterima oleh Allah. Maksudnya adalah apabila kamu setelah membaca zikir ini diiringi dengan amal soleh, maka ini kan udah tinggi nih, ya udah tinggi nih. Jadi kan ini nanti nih doa-doa kita nih, bacaan-bacaan kita itu kan naik ke langit nih. Itu punya tempat masing-masing. Ada yang di pojokan sebelah kanan surga, ada yang di ujung, ada yang di bawah ranjang, udah mana-mana tuh macam-macam. Nah kalimat ini mah enggak nih, langsung kemana? Langsung ngadep Allah. Nah ini kan udah tinggi nih. Kalau kita iringi dengan amal soleh, maka lebih mempertinggi lagi dia. Ini udah berharga, diiringi dengan amal soleh, lebih berharga lagi dia. Nah itu, jadi kita udah aman ini, insya Allah kita udah aman. Jadi pengertiannya gitu ya, pengertiannya seperti itu. Ya lebih bagus, memang lebih bagus kalau ucapan itu diiringi dengan amal soleh. Kan ada di sini saya bilang saya tulis sebuah syair ya. La yatimul maqalu illa bi fi'lin. Ucapan kamu seindah apapun itu enggak sempurna kalau tidak diiringi dengan pekerjaan, perbuatan. Enggak sempurna. Kullu qaulin bila fi'lin haba. Karena sehebat apapun ucapanmu tapi minim amalnya, enggak dibarengi dengan perbuatan, haba, seperti debu yang tertiup angin. Omong kosong doang kan gitu ya. Ngomong doang, kerja mah enggak kan gitu kan? Gitu. Inna qaulan bila fi'alin jamilun, katanya. Bahwasannya ucapan yang baik meskipun tidak diamalkan, ya. Bahwasannya ucapan yang baik meskipun tidak diamalkan itu tetap bagus. Meskipun ucapan yang baik tapi enggak diamalin. Salat bagus nggak? Bagus kan? Tapi yang nyuruh salat nggak salat. Ya bagus salatnya mah kan? Kalamnya bagus. Wa nikahan bila waliyin sawa. Memang bagus, tapi kedudukannya sama seperti nikah tanpa wali. Wow. Nikah tanpa wali sah nggak? Nggak sah. Omongan ente, masya Allah ajib, ente punya kalam. Tapi saya ngomong doang. Gitu. Jadi kalau ada orang ngomongnya bagus, luar biasa, tapi nggak diamalin, nah itu nikah tanpa wali, itu kedudukannya. Masya Allah. Saya bilang kok orang yang ngomong doang dipuji. Begitu saya baca kelanjutan syairnya, oh wa nikahan bila waliyin sawa. Kedudukannya sama dengan orang yang nikah tanpa wali. Ditolak. Maksudnya ditolak. Berat lo ngamalin, ambillah sesuatu meskipun keluarnya dari dubur ayam gitu kan ya. Buanglah jauh-jauh meskipun keluarnya dari dubur bangsawan kan gitu. Iya kan? Keluar dari dubur ayam kan keluarnya dari mana? Telur. Dimakan enggak telurnya? Dimakan. Maksudnya apa? Ucapannya bagus, gitu. Ucapannya bagus. Walaupun keluarnya dari dubur ayam. Ini preman nih, ente jangan mabok ya. Ini preman lagi mabok nih, ente jangan mabok ya. Ini kan sama aja kayak dubur ayam deh. Ya lah tukang mabok nyuruh jangan mabok. Tapi kan yang keluar apa? Hikmah kan? Kalam hikmah. Boleh kita ambil. Boleh banget. Tapi kan lebih indah lagi kalau jangan mabuk, dianya sendiri nggak mabuk. Kata kita nih orang tua nih, jangan ngerokok, bapaknya ngerokok, kuat nggak? Nah itu seperti nikah tanpa wali itu. Kalau abah udah berhenti, saya bilang mbak, wah makin tinggi jadi walinya nih. Rokoknya berhenti, yang makruh udah nggak ada. Saya bilang kalau lagi kasap jangan tebak sembarangan mbak, malu saya. Tadi lagi bilang wah kacau nih main tebak-tebak aja. Kan ada orang waliullah itu sengaja mengurangi kekasapannya dengan melakukan rokok itu. Kan rokok itu makruh ya. Kadang-kadang kita ngeremehin makruh ya. Makruh perkara yang dibenci ya. Makruh itu perkara yang yang saya mau tanya, yang benci siapa? Makruh adalah perkara yang dibenci. Yang benci siapa? Oh, berani banget ya. Kenapa ente ngerokok? Apa kita jawab? Makruh. Sini. Makruh itu apa? Dibenci. Yang benci siapa?
Allah, berani banget ente. Makanya banyak para wali yang menutupi kekasapannya dengan rokok. Makanya saya lagi ngurangin kasap saya nih, Bang. Alasan, alasan aja itu ya. Ini tadi bilang, wah, abang ngerokok, Mbak? Enggak. Wah, makin tinggi nih walinya. Wah, kacau ini, dia bilang. Jangan nebak sembarangan lah. Saya udah pesan duluan saya. Kalau yang lain mah boleh, silakan. Insyaallah. Lanjut. Wa fil muhadzab, dalam kitab al-muhadzab, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yastati'u ahadukum ay ya'mala, siapa yang mampu di antara kalian melakukan satu perbuatan, kulla yaumin, setiap hari, misla Uhudin, sebesar amalan sebesar gunung Uhud. Rasulullah lagi kumpul sama sahabatnya. Nih, kita lagi kumpul gini. Siapakah di antara bapak-bapak, ustadz-ustadz yang mampu beramal setiap hari sebesar gunung gede? Ada yang mampu? Nggak ada. Rasulullah nanya sama sahabat, siapa di antara kalian yang mampu beramal saking banyaknya itu amalan besarnya sebesar gunung Uhud? Lah sahabat, ya Rasulullah yang beneran lah. Sahabatnya sama kayak kita ya. Qalu, mereka para sahabat berkata, ya Rasulullah, man yastati'u dzalik. Siapa yang mampu ya Rasul, yang beneran lah kalau ngasih persyaratan. Ini sebesar gunung Uhud. Gak ada yang mampu di antara kita ya Rasul. Sama kayak kita tuh sahabat juga. Apa kata Rasulullah? Qala, Rasulullah berkata, kullukum yastati'u. Justru setiap kalian tuh bisa. Setiap kalian mampu setiap hari beramal sebesar gunung. Kaget sahabat. Qalu ya Rasulullah, huwa mada? Amalannya apa ya Rasulullah? Yang apabila kami amalkan itu pahalanya sebesar gunung Uhud. Apa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, qala subhanallah a'zamu min Uhudin. Kalimat subhanallah, kalimat subhanallah doang, itu lebih besar dari gunung Uhud. Walhamdulillah a'zamu min Uhudin. Kalimat alhamdulillah lebih besar dari gunung Uhud. Wala ilaha illallah a'zamu min Uhudin. Kalimat la ilaha illallah lebih besar dari gunung Uhud. Wallahu akbaru a'zamu min Uhudin. Kalimat Allahu Akbar lebih besar dari gunung Uhud. Kita baca keempat kalimat tersebut, maka berarti amal kita melebihi 4 gunung Uhud. Pernah lihat gunung Uhud? Nah, ini hadis rawahu at-Tirmidzi, rawahu at-Tabrani, riwayat oleh Imam at-Tabrani. Semoga Allah mempertemukan kita dengan gunung Uhud. Amin. Imma fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Sebab salah satu gunung yang ada di surga adalah gunung Uhud. Nah kalau kita ngeliat gunung Uhud di surga berarti ya masuk dong. Nanti kita bareng maba ya. Yes. Di sini kayaknya kalau itu Pak, besar nggak itu pahalanya? Besar ya? Tapi saya lihat mukanya kurang tertarik, Pak. Coba kalau Rasulullah bilang begini, maukah kalian aku ajarkan satu amalan yang apabila kalian membacanya sekali aja itu akan menghasilkan uang sebanyak gunung Uhud. Wah, kira-kira gimana itu? Wah, langsung fokus. Wah, jangan nyolek-nyolek, udah diam. Fokus ya. Pokoknya kalau bawa duit begitu tuh. Tadi perasaan saya perhatiin gini-gini doang, geleng-geleng biasa gitu. Beda sama biar puasa. Biar puasa juga sebulan juga boleh. Yang penting duit. Sebesar segenang gunung gede. Siapa yang punya duit sesuai gunung gede? Ini motivasi dari Rasulullah buat kita. Beramal sebesar-besarnya, beramal sebanyak-banyaknya. Tapi umur umat Muhammad SAW itu lebih pendek dibandingkan umat umur terdahulu. Tapi Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Orang dulu beribadah standar pahalanya. Umat-umat dulu beribadah standar pahalanya sesuai dengan umur mereka. Umur kita pendek-pendek. Makanya sekali beramal satu malam khairum min alfi. Satu malam. Tapi lebih hebat, lebih besar, lebih utama dari 1000 bulan. Berapa tahun itu? Allah mengerti. Nah, dirangsang kita sama Rasulullah, dimotivasi. Ayo beramal. Kalau perlu setiap hari sebesar gunung Uhud. Ya Rasul, yang beneran aja. Setiap hari. Ngapain kita? Kata Rasulullah, gampang bro. Kamu membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, itu sudah melebihi 4 gunung Uhud. Masya Allah. 4 gunung Uhud duit. Masya Allah.
Gimana Pak Ali? Mas Ali, aduh, setahun kita nggak ketemu Mas Ali. Masya Allah. Ini Gunung Uhud ini gunung yang sangat beruntung. Dari sekian banyak gunung di dunia, Gunung Uhud adalah gunung yang sangat beruntung. Ketika Rasulullah baru pulang dalam peperangan Khaybar, Rasulullah pulang dari perang yang namanya Khaybar. Pulang melewati Gunung Uhud. Begitu beliau memandang Gunung Uhud, beliau mengatakan, "Hada jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh," kata Rasulullah. Ini Gunung Uhud, kata Rasulullah. Mereka, Gunung Uhud ini mencintai kita, dan kita pun mencintai Gunung Uhud. Jadi satu-satunya gunung yang dicintai oleh Rasulullah, Uhud. Maka cintailah Uhud, sebab Rasulullah bercinta ke Gunung Uhud. Kalau Uhud saja sudah mengungkapkan rasa cintanya kepada Rasulullah, maka kita lebih berhak lagi, lebih besar lagi rasa cinta kita kepada Rasulullah, melebihi kecintaan Gunung Uhud kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Utsman naik ke Gunung Uhud, rajafa, gempa. Ketika Rasulullah dan Abu Bakar, Umar dan Utsman, Sayyidina Ali enggak, naik ke Gunung Uhud, goyang Gunung Uhud. Ketika goyang tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uthbut Uhud, diam kamu wahai Uhud." Dibentak oleh Rasulullah. Fa inna ma 'alaika nabiyyun, sesungguhnya di atas punggungmu adalah seorang nabi. Maksudnya siapa? Rasulullah. Wasiddiqun, di atas punggungmu ada Siddiq, Abu Bakar. Wasyahidan, dan ada dua orang sahabatku yang akan syahid, Sayyidina Umar dan Utsman. Kan semuanya dibunuh tuh, syahid kan. Ini Rasulullah tahu itu bahwasannya Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman itu bakal mati terbunuh, syahid, tahu tuh. Dibentak, "Diam kamu Uhud, sesungguhnya di atas punggungmu ada aku Nabi, di atas punggungmu ada sahabatku Abu Bakar Siddiq, di atas punggungmu ada dua sahabatku yang syahid." Masya Allah. Nah ini para ulama nih, saya senang di sini. Kenapa ketika Rasulullah dan para sahabatnya naik ke atas, kok ini Gunung Uhud goyang? Kan itu namanya su'ul adab. Abah lagi naik mobil kita goyang-goyangin. Saya pikir naik andong. Beradab nggak? Enggak kan? Nabi Muhammad yang seluruh makhluk ditaklukkan di bawah kaki beliau, naik begini, goyang. Ternyata sebegitu saya perhatikan bukan karena tidak beradab, justru beradab. Jadi ini Uhud naik ke Rasulullah dan para sahabatnya naik ke Gunung Uhud goyang karena beradab. Kenapa? Kenapa dia bergoyang? Innal jabala rajafa. Kalau gunung goyang, ini patokannya nih. Kalau ada gunung goyang, farhan biman raqibahu minasyurafa, berarti dia sangat senang karena punggungnya dinaiki oleh orang-orang yang soleh. Uhud goyang ternyata karena saking gembiranya tubuhnya, punggungnya dinaiki oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Saking senangnya goyang. Jadi kalau abah lagi ke rumah antum goyang, qad dakhala baitaka syarif